Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan selamat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, Pak Aris akan menyampaikan materi informatika untuk jenjang MTS kelas 8 dengan materi enkripsi data. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan data, membatasi akses terhadap orang yang tidak berhak. Materi pokok yang akan kita bahas adalah pengertian enkripsi data, manfaat enkripsi data, dan penerapan enkripsi pada internet. Tujuan pembelajaran kita agar peserta didik mampu mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan data, membatasi akses terhadap orang yang tidak berhak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, perlu Pak Aris ingatkan dulu, selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya hari ini, seperti halnya saat ini, awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu guru. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Yang keempat, tetap semangat belajar meskipun saat ini kita belajar di rumah masing-masing. Kita akan masuk ke pembahasan kita yaitu enkripsi. Sebelum itu, siapa yang pernah melakukan atau mempraktekkan Simapur? Kalau kalian pernah mengikuti kegiatan pramuka pasti pernah mempraktekkan Simapur, yaitu sandi dengan menggunakan bendera Simapur. Kalimat yang akan kita sampaikan atau kata yang akan kita sampaikan dirubah dalam bentuk gerakan menggunakan bendera Simapur. Yang kedua, ada namanya sandi. Ini yang Pak Aris kasih contoh adalah sandi cesar, atau mungkin yang pernah di pramuka ada sandi rumput, sandi morse, dan lain sebagainya. Jadi, kata atau informasi yang kita sampaikan dirubah menggunakan sandi, sehingga kata atau informasi yang kita sampaikan sulit dipahami oleh orang yang tidak mengerti kunci sandi tersebut. Itu adalah contoh enkripsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Masih banyak contoh enkripsi yang lain yang berhubungan dengan sandi ataupun kode. Lalu, apa enkripsi data? Enkripsi data adalah proses merubah kode yang mudah dipahami menjadi kode yang sulit atau sukar dipahami bagi orang yang tidak mengetahui kunci akan kode tersebut. Tujuan enkripsi tidak lain adalah membatasi akses orang lain yang tidak berkaitan dengan data atau informasi kita, dengan tujuan untuk melindungi atau keamanan data kita. Komponen utama enkripsi ada 3. Yang pertama adalah pesan rahasia kita atau pesan utama, kita sebut dengan plain text. Yang kedua ada kunci. Jika pesan rahasia, pesan kita tambahkan dengan kunci kita, maka akan menjadi sebuah sandi. Dan kunci ini adalah yang dimaksud dengan enkripsi. Ilmu yang mempelajari tentang enkripsi adalah disebut dengan kriptografi. Sekarang proses dari enkripsi adalah sebagai berikut. Dari mulai data awal atau informasi awal kita sebut dengan plain text, kemudian mendapatkan kode enkripsi, mendapatkan kunci, maka menjadi sebuah sandi yang disebut dengan ciphertext yang sudah atau sukar untuk dikenali bagi orang yang tidak mengetahui kunci tersebut. Untuk mendapatkan informasi data awal kembali ke plain text, maka dari ciphertext perlu kita rubah
menjadi sebuah plain text dengan proses deskripsi. Setelah proses deskripsi, maka ciphertext akan berubah kembali menjadi plain text yang mudah dibaca atau mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya, kita mempunyai kata pintar yang akan kita sampaikan ke orang lain, tapi menggunakan enkripsi algoritma Caesar. Jadi, huruf pertama alfabet kita pindahkan dengan huruf keempat. Jadi A sama dengan D. Jika informasi awal kita A, maka kita menyampaikannya menjadi D. Jika plain text kita adalah pintar, P-I-N-T-A-R, dengan kunci A sama dengan D, maka huruf P akan menjadi L, huruf I akan menjadi L, huruf N akan menjadi Q, dan seterusnya. Sehingga kata awal yang kita sampaikan pintar, kemudian kita tambahkan kunci A sama dengan D, maka ciphertext yang muncul adalah SLQWDU. Bentuk enkripsi ada dua. Yang pertama, enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris sangat sederhana bentuknya. Satu kunci mengenkripsi dan satu kunci lainnya melakukan deskripsi. Enkripsi asimetris berjalan satu arah. Enkripsi asimetris diterapkan dalam pembentukan public key infrastruktur yang mendasari SSL atau Secure Socket Layer yang digunakan pada website atau internet. Yang kedua ada enkripsi simetris, dipakai untuk kunci pribadi atau sandi pribadi atau password pribadi. Setelah proses enkripsi asimetris pada SSL website, maka browser dan server akan berkomunikasi menggunakan enkripsi simetris berupa sandi data kita. Kemudian apa manfaat dari enkripsi data? Yang pertama, menjamin data yang kita kirim. Jadi data yang awal kita kirim akan terjamin tersampaikan kepada orang tujuan kita dengan identifikasi dari pengirim dan identifikasi dari si penerima data. Yang kedua, kerahasiaan dari data kita akan terjamin. Hal ini untuk menghindari akses dari orang yang tidak kita inginkan untuk bisa membaca data untuk informasi kita yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, perlindungan dan integritas data. Dengan enkripsi data akan menjamin keaslian serta keutuhan data yang kita kirim atau kita sampaikan benar-benar utuh, tidak ada yang berubah satupun. Yang keempat, untuk menghindari terjadinya penyadapan data. Saat ini banyak sekali kasus orang pencurian data password, data-data penting digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi orang tersebut. Dengan enkripsi data, maka data pribadi kita akan aman dari tindakan pencurian data. Lalu bagaimana penerapan enkripsi pada internet? Pada saat kita browsing, tentu saja kita tahu alamat dari website tersebut. Ada yang HTTP, ada yang HTTPS. Nah, ini adalah perbedaan antara yang menggunakan enkripsi pada website dan tidak menggunakan enkripsi pada website. Yang HTTP tanpa S itu tidak menggunakan enkripsi, sedangkan yang HTTPS itu sudah menggunakan enkripsi. Jadi, mana yang lebih aman antara HTTP dan HTTPS? Tentu saja yang lebih aman adalah HTTPS yang sudah terenkripsi. Jadi ketika kita browsing di situ, apapun data yang kita masukkan akan dienkripsi oleh website tersebut, sehingga jika ada orang yang tidak berkepentingan untuk mengambil data tersebut, maka informasi yang didapat tidak sepenuhnya seperti apa informasi data yang sebagaimana mestinya, karena datanya sudah terenkripsi. Lalu bagaimana cara kerja dari HTTPS? Ada beberapa layer atau beberapa tahapan dari HTTPS. Yang pertama ada proses enkripsi. Tahapan ini untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data kita. Data yang awal kita masukkan
akan dienkripsi, akan dirubah kodenya oleh website tersebut, sehingga yang terbaca oleh para hacker, orang yang tidak bertanggung jawab mencuri data, akan tidak mudah jika tidak mengetahui kode enkripsinya. Yang kedua adalah integritas data. Pada tahapan ini proses pengiriman sampai penerimaan data, sehingga informasi yang akan disampaikan akan dilindungi dengan cara yang aman, misalnya dengan password tertentu yang digunakan pada media sosial kita. Yang ketiga ada proses autentikasi, yaitu proses validasi dari sistem yang kita gunakan. Kita sudah mengenal HTTP dan HTTPS, lalu apa perbedaannya? Ada HTTP yang tidak aman dan HTTPS yang sudah menggunakan enkripsi. Kalau HTTP menggunakan port 80. Kemudian HTTP sistem bekerja tanpa enkripsi seperti yang Pak Aris jelaskan sebelumnya tadi. Yang ketiga, akses yang kita gunakan di website tersebut tanpa jaminan keamanan. Sedangkan untuk website yang sudah menggunakan enkripsi menggunakan port 443 dengan sistem bekerja sudah terenkripsi dan memiliki kunci khusus untuk mengakses sistem tersebut. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang enkripsi data yang Pak Aris sampaikan. Selanjutnya silakan anak-anak mengembangkan materi yang sudah Pak Aris sampaikan, bisa mencari dari buku atau dari internet tentang materi enkripsi data. Catat hal-hal penting yang kalian temukan tentang enkripsi data dan tulis di buku tulis kalian masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.